Halo, ketemu lagi sahabat Linda. Kali ini kita akan belajar tentang perulangan. Ya, perulangan adalah suatu proses yang dilakukan berulang-ulang kali sampai suatu kondisi itu tercapai atau sampai batas tujuannya telah tercapai. Oke, dalam perulangan ini kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu for, kemudian while, dan do while. Ya. Nah, untuk for, ya, ini kita gunakan untuk yang sudah diketahui batasnya perulangannya. Sementara while, ya, batas perulangannya ini belum kita ketahui, ya, sampai kapan dia akan berulang. Sementara untuk do while, ya, kita gunakan, ya, mirip dengan while, namun dia itu akan tetap dilakukan perulangan minimal 1 kali, walaupun kondisi dalam while-nya itu false atau salah. Ya, jadi masing-masing perulangan ini mempunyai tujuan, ya, ketergunaannya untuk apa. Ya. Ada kondisi yang kita bisa menggunakan for, ya, menggunakan while, ataupun menggunakan do while. Nah, ini contoh kita menggunakan mesin for untuk menampilkan bilangan 1 sampai 10. Ya. Kerja ini, ya, kita deklarasikan dulu. Kemudian kita buat for 1, kemudian ini inisialisasi awalnya. Kemudian kita I kecil sama dengan 10. Jadi selama kondisi ini benar, maka dia akan berulang terus. Jadi yang di tengah-tengah itu, ya, ini gunanya adalah untuk sampai di mana sih batas tujuan yang ingin kita lakukan. Ya. Dan perulangannya itu kita lakukan perubahan di bagian ketiganya. Nah, ini kita cetak printf %D. Nah, ini kita akan mencetak bilangan 1 sampai 10. Kita simpan dulu. Ya, namanya. Kemudian kita rapikan. Kita kasih dulu ini komen. Nah, ini ketika kita run, maka akan menampilkan bilangan 1 sampai 10. Nah, jadi dalam for itu ada 3 komponen. Yang pertama itu untuk kondisi awal, kemudian yang di tengah untuk batas maksimal, ya, kondisinya true dan false. Nah, ini gimana kalau kita menampilkan bilangan dari 10 sampai 0, sampai 1, ya. Caranya berarti dimulai dari 10 sampai besar sama dengan 0, berubahnya kita min karena 9, 8, ya, itu kita kurangi 1 terus. Oke. Ini contoh menampilkan dalam bentuk for. Bagaimana kalau tampilan ini kita ganti dalam bentuk while, ya. Nah, bisa jadi suatu kondisi looping while ini kita bisa gunakan untuk while juga, ya, tapi kelebihannya dia bisa mencakupi hal yang tidak bisa dilakukan di for dengan tidak diketahuinya batas. Nah, kita beri variabel J, ya, dimulai dari 1, kemudian
J itu kecil sama dengan 10, berarti dimulai dari 1 sampai kondisi J kecil sama dengan 10 itu true. Jadi yang di dalam while ini, jika kondisinya true, dia akan tetap melakukan perulangan. Nah, biar dia berubah, kita letakkan J ini di dalam looping while. Nah, ini kita print, penanda aja ini ya, bahwa program ini untuk menggunakan while. Ya. Jadi kalau kita run ya, yang pertama itu I sama dengan 10, ini J kecil sama dengan 10. Tapi kalau yang di atas itu mulai dari 10, kita counting min. Nah, yang di bawah ini kita plus-pluskan karena dimulai dari 1. Nah, ini ada kesalahan, berarti yang di print itu harusnya itu J ya. Tadi karena copy paste ini harusnya J. Karena yang kita looping itu adalah J. Kenapa itu 0? Karena bilangan tadi mulai dari 10 sampai 1. Nah, kemudian berikutnya itu kan 0 ya. Oke, ini contoh penggunaan while. Ya, menghasilkan output yang sama tapi dengan bentuk yang lain. Contoh lain, kita akan gunakan do while ya, dengan kondisi di sini kita juga menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 ya. Oke, kita inisialisasi dulu nilai K ini 1. Kemudian kita gunakan do while, berarti do ya. Setelahnya kita buat while, di mana batas kebenarannya itu di dalam while. Kita buat K kecil sama dengan 10. Nah, berarti dari mulai K1 sampai dengan K kecil sama dengan 10. Nah, karena mirip sama dengan atas, kita copy paste. Ya, gitu ya. Oke, ini kita run. Kita tambahkan dulu ya, biar nampak perbedaannya, bahwa ini menggunakan dua. Oke, ini ada while-nya K kecil sama dengan 10. Oke, kalau kita run, oh ini kurangan titik koma ya. Nah, ini terlihat bahwa yang ditampilkan itu sama dengan yang while. Bentuknya saja yang berbeda. Hasilnya ini mirip ya. Oke. Yang di atas kita tambahkan for biar lebih rapi program kita. Nah, yang for kita ganti mulai dari 1 sampai 10. Nah, ini program for, bentuk for seperti ini, while, kemudian do while. 3 program yang sama. Ya. Hasilnya sama, bentuknya berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat mana sih yang membedakan antara do dengan while. Ya. Kita buat sekarang kondisi awal K itu sama dengan 1, kemudian K kecil dari 0. Jadi ketika 1, apakah 1 itu kecil dari 0? Jawabannya itu kan false ya. Maka ketika kita menggunakan while, maka tidak ada menghasilkan output apapun. Tapi ketika menggunakan do while, maka minimal dia tadi melakukan satu output. Ya. Jadi kalau dibilang do while ini yang orang yang agak bandel, coba aja dulu, walaupun salah coba dulu 1. Ya, minimal dia karena do dulu, lakukan dulu, baru dia cek. Ya. Kalau sudah seperti ini,
Ya, kita lakukan run. Ya. Nah, dapat dilihat di while itu tidak mengeluarkan apapun, sementara di do while menghasilkan 1. Karena do dulu baru kita cek. Setelahnya kalau masuk lab harus menggunakan just lab. Tapi di depan di security itu tidak ada pengecekan just lab. Jadi boleh aja dulu masuk, tapi seketika di lab baru dia cek apakah just lab-nya ada apa tidak. Mungkin begitu ya secara logika di kehidupan kita. Oke, kemudian perbedaan while dengan for. Contohnya hal yang tidak bisa dilakukan mungkin di for, kita lakukan perulangan. Selama J ini tidak sama dengan 0, maka lakukan looping terus. Nah, looping tanpa henti ya. Nah, ini kita lihat hasilnya, dia akan selalu looping. Kalau kita lihat programnya, bahwa J itu 1, kemudian di dalam conditional, J tidak sama dengan 0. Kemudian J plus plus, maka J-nya 1, J2, J3, dan terus. Karena 0 ini tidak akan pernah ketemu, makanya dia looping terus. Ya. Itu contoh menggunakan looping while. Di for itu tidak kita lakukan. Ya. Jadi sampai kapan batasnya? Ya tidak diketahui, sampai ketemu J-nya itu akan terus berulang selama dia tidak sama dengan 0. Oke, contohnya kita akan masukkan angka. Ya, ini kita akan melakukan perulangan terus. Ya, satu angka itu. Program ini akan meminta memasukkan angka. Sampai kapan dia memintanya? Sampai angka yang dimasukkan itu 0. Ya, jadi dia minta terus masukkan angka, sampai yang kita masukkan itu 0. Nah, kita coba simulasikan. Kita menggunakan while. Nah, di for ini kita nggak lakukan. Ya. Oke, kita coba. Selama angka tidak sama dengan 0, maka yang di atas ini kita inikan dulu ya. Coba. Nah, ini kenapa loopingnya tanpa henti lagi? Karena dia masih cek J++, sementara angka yang kita masukkan tadi 2. Ya. Dia akan looping. Coba kita pindahkan yang atas ke bawah. Yang printf ini akan kita hapus ya. Yang J, untuk yang J kita hapus. Kita ganti dia jadi angka. Ya. Kemudian J++-nya kita nonaktifkan. Oke, selama yang tidak dimasukkan itu adalah 0, maka dia akan selalu meminta inputan. Oke, kita coba masukkan angka, masukkan lagi. Ya, ketika kita ketik 0, maka keluar hasilnya. Ya, jadi selama angka yang kita masukkan itu tidak 0, maka dia akan selalu meminta inputan angka. Ini menggunakan while. Ya. Contoh penggunaan dari while. Oke, bagaimana kalau itu kita gunakan di dalam do while? Ya, dengan logika yang sama, kita ganti, berarti selama angka tidak sama dengan 0, maka kita copy pastekan aja yang di atas bawah sini ya. Kemudian kita rapikan dulu ya, biar enak bacanya. Kali ini kita nonaktifkan.
Oke, ini kalau kita running maka dia akan mintakan inputan seperti yang di while tadi. Ya. Coba kita run. Oh, ini kurang titik koma, ya. Kita run. Nah, ini yang gunakan while dulu. 3, 2, 3, 2, 0. Nah, sekarang masuk ke do while. Ya. Dengan proses yang sama. Oke. Jadi konversi dari while dan do while menjadinya seperti ini. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Dalam penggunaan do while. Misalnya kita buat program untuk menanyakan apakah kita akan mengulangi lagi inputan. Jika iya, maka dia akan meminta masukkan angka lagi. Ini kita coba buat main. Kemudian kita buat do while. Ya. Kita masukkan while selama jawab sama dengan ya, huruf kecil, atau jawabnya itu menggunakan Y, huruf kapital. Ya. Nanti ya, selama dia masih menjawab iya, maka program akan selalu berulang. Coba printf masukkan bilangan di koma, kemudian kita scanf ya. Di sini kita masukkan %d, koma, misalnya dan bil ya. Kita tambahkan di atas datanya integer, bil, kemudian jumlah. Kita nanti akan menjumlahkan angka-angka yang kita masukkan. Kemudian chart ya untuk jawab. Oke, jawaban yang di bawah. Nah, di sini kita bisa menambahkan perulangan untuk menjumlahkan bilangan yang kita inputkan. Ya. Jadi kita bisa inputkan apakah ini akan kita ulang lagi. Ya, misalnya kita kasih penanda Y atau T, ya atau tidak. Oke, kita tambahkan di sini jawab sama dengan, jadi pada berjawab kita ambil dengan getC. Jadi kita mengambil karakter yang ditekankan oleh user di keyboardnya ya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi variabel jumlah. Kita akan mencari total. Jumlah plus sama dengan, artinya jumlah tadi 0 akan selalu kita tambahkan dengan bil yang akan kita masukkan. Ya, jadi nambah terus. Jumlahnya misalnya tadi 5, masukkan lagi 3, maka jumlahnya adalah 8. Ya. Nah, di sini kita cetak satu kali untuk total. Ya, sama dengan %d. Kemudian kita cetak jumlah. Oke, titik koma. Oke, sekarang masukkan angka. Ya, kita jawab ya. Diminta lagi angkanya. Selama kita jawab ya, maka program akan selalu minta inputan angka. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya. Ini /n. Kemudian di sini kita tambahkan printf ya, biar dia nanti garis baru ya. printf/n. Oke, masukkan bilangan. Kita bisa input. Kita coba lagi. Masukkan bilangan ya. Masukkan lagi ya. Kemudian, nah ini totalnya ada
penjumlahannya. Ini contoh penggunaan while ya. Selama dijawab iya. Jadi di for ini tidak bisa kita lakukan. Nah, kalau di while gimana? Nah, di while langsung dicek. Tapi dalam do while kita bisa masukkan untuk pertama kali dulu. Baru kemudian while. Mungkin demikian dulu ya penjelasan tentang looping for, while, dan do while.